Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, emiten perbankan PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menyatakan tengah mengkaji rencana pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025. Ya, manajemen perseroan memastikan masih mengkaji secara menyeluruh pembagian dividen interim dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perseroan hingga paruh pertama tahun ini, proyeksi kebutuhan permodalan ke depan, serta dinamika kondisi ekonomi dan industri perbankan nasional. Berdasarkan catatan, BBCA diketahui tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006 dengan nilai dividen interim meningkat setiap tahun. Untuk tahun 2024 lalu, BBCA membagikan dividen interim sebesar Rp50 per lembar saham dan menjadi nilai dividen interim terbesar yang dibagikan BBCA sejak 2006. Sementara itu, terkait dengan kinerja per semester 1 2025, raihan laba bersih konsolidasi BBCA mencapai Rp29 triliun, tumbuh 8% secara year on year. PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batu bara. Ya, pemirsa, emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025. PT Indika Energi Tbk atau INDI mengalami penurunan kinerja keuangan di tengah menantangnya pasar batu bara. Emiten ini berharap dapat memperbaiki kinerjanya pada sisa tahun 2025. Pendapatan INDI turun 20,05% secara tahunan menjadi 956,82 juta dolar Amerika pada semester 1 2025. Bersamaan dengan itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk INDI anjlok 89,34% year on year menjadi 2,24 juta dolar Amerika. Penurunan kinerja keuangan INDI sejalan dengan koreksi harga batu bara di pasar global yang terjadi sepanjang tahun ini. INDI pun turut mencatatkan penurunan produksi batu bara 2,7% secara tahunan menjadi 14,4 juta ton pada akhir semester 1 2025. Di tengah tantangan industri batu bara, INDI terus melakukan diversifikasi usaha di sektor non-batu bara termasuk di sektor mineral, energi baru dan terbarukan, dan kendaraan listrik. Pada semester 1 2025, kontribusi pendapatan dari sektor non-batu bara tercatat sebesar 19% atau lebih tinggi dibandingkan semester 1 2024 yang hanya 12%. Lantas, INDI akan terus fokus pada efisiensi dan mengelola posisi keuangan maupun investasi sebaik mungkin dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan tantangan yang ada. INDI juga menegaskan komitmen untuk mempercepat transisi menuju portofolio bisnis yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon. Hal ini telah dibuktikan dengan pengalokasian lebih dari 95% capital expenditure untuk bisnis non-batu bara pada semester 1 2025. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM memperoleh pendapatan dividen dari entitas anak usahanya. Ia mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, SMSM meraup pendapatan dividen dari entitas anak usahanya, Sharefilter Thailand Co. Limited, senilai 7,33 juta baht Thailand atau sekitar 3,69 miliar rupiah. PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM memperoleh pendapatan dividen dari entitas anak usahanya. Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, SMSM meraup pendapatan dividen dari entitas anak usahanya, Sharefilter Thailand Co. Ltd, senilai 7,33 juta baht Thailand atau sekitar 3,69 miliar rupiah. Melansir laporan keuangan, SMSM meraih pendapatan semester 1 2025 sebesar 2,55 triliun rupiah, meningkat 8,75% year on year dari sebelumnya 2,35 triliun rupiah. Sejalan dengan kinerja top line, SMSM meraup laba bersih 530,76 miliar rupiah, naik 18,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya di 447,97 miliar rupiah. SMSM merupakan perusahaan yang memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, full pipes, full tanks, exhaust system, dan press part. Exhaust system and press parts. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham PT Sanur Hasta Mitra Tbk dengan kode emiten MINA mulai sesi pertama perdagangan Kamis 7 Agustus. Ya, BI menyatakan suspensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. Bursa melakukan suspensi terhadap saham MINA setelah terjadi lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Saham MINA naik hingga 17,79% hanya dalam sehari dan melonjak 242,86% sejak awal tahun. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi dilakukan sebagai bentuk perlindungan investor.
Sebelum disuspensi, saham Mina berada di level Rp192 per saham, melansir data RTI. Saat yang sama, perusahaan juga baru mengumumkan akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue senilai Rp164,06 miliar. Emiten milik Happy Hapsoro ini akan menerbitkan maksimal 3,28 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp50 per saham. Perusahaan investasi dan pengembangan properti ini bergerak di bidang perhotelan, real estate, hingga land banking. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Eza Ridho, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di pagi hari ini yang sejauh ini menguat. Tadi sempat menguat di atas 2% ya, tapi kemudian sekarang penguatannya di kisaran 1,28% di level 7.285,377. Tadi saya lihat sempat masuk ke level 7.600-an. Dan saham-saham yang menjadi penggerak dari IHSG diantaranya adalah ada Cuan, kemudian Petro, Brand, DSSA, dan juga BRPT. Ini nampaknya adalah saham-saham ataupun emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar ketika kemudian bergerak menguat, ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IHSG. Top loser sejauh ini ada Antam, Wi-Fi, MBMA, Adaro, dan juga NRG ataupun energi. Dan bicara mengenai energi menjadi sektor yang memimpin penguatan di pembukaan perdagangan sesi 1 ini dengan penguatan 3,12%, disusul oleh finance, kemudian juga cyclical maksud kami infrastruktur dan juga industri juga transportasi. Sejauh ini sektor yang mengalami pelemahan paling signifikan adalah sektor teknologi dan juga sektor kesehatan. Dan berikutnya kita akan simak data-data terkait dengan pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, mayoritas bursa utama Asia dibuka melemah dengan Nikkei menguat sendiri setidaknya dari 4 bursa utama yang kita tampilkan. Nikkei menguat 2,04% di level 41.894, STI Singapura melemah 0,40% di level 4.240, Kospi Korea dibuka melemah 0,31% di level 3.217, dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,53% di level 24.951. Dan saham-saham pilihan yang direkomendasikan hari ini oleh Mas Eza diantaranya adalah ada Fore, kemudian ada GGRM, GSMR, dan juga Mayora dengan support untuk Fore di 555, resistance di 670, GGRM support di 250, resistance di 266, GSMR support di 3480, resistance di 3690, Mayora di support 2160 dan resistance di 2340, semuanya direkomendasikan spekulatif buy. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu update dari IHSG ataupun pergerakan IHSG di pukul 9:25 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat ya dengan penguatan 0,87% di level 7.552,396. Iya, kemudian sejumlah jajaran top gainers ini datang dari Cuan, PTRO, kemudian BRPT, DSSA, CDIA, dan juga Brand. Kemudian dari top losers datang dari Koin, Wifi, Ama Mineral, kemudian ANTM, MBMA, Energi, BRMS, dan juga Adaro. Sementara dari pergerakan sektoral, pemirsa, sejauh ini sektor energi masih memimpin penguatan dengan kenaikan 2,2%. Kemudian disusul industri dengan kenaikan 1,4%. Dan sementara itu sektor-sektor yang melemah di sini ada non-cyclical, properti, dan juga transportasi. Ya pemirsa, baik, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalincio, pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Market Buzz. Sampai jumpa.